Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Kali ini Bapak akan membantu untuk menjelaskan mengenai pemrograman C. Di sini ada situs yang sangat bagus sekali yaitu petanikode.com oleh Ahmad Muhardian 18 Maret 2019. Nah, di sini beliau menjelaskan mengenai pengenalan pemrograman C untuk pemula. Ini sangat bagus sekali ya. Kalian bisa baca langsung ke situsnya atau Bapak akan menjelaskan secara ringkas di sini. Nah, di sini kenapa ada pemrograman C? Biasanya untuk jurusan teknik informatika atau anak-anak SMK ya. Kalau kita di SMA belajar informatika mungkin dasarnya saja. Nah, tapi karena Bapak ngajar di SMA juga, mengajar di situ membutuhkan pemrograman C, Bapak memberikan rekomendasi ini nih situs terbaik nih saat ini yang Bapak pelajari ya. Nah, lanjut lagi bahasa C untuk memperkenalkan konsep pemrograman bagi pemula yang belum pernah coding. Jadi kalian semua aman aja ya. Yang belum pernah coding atau kaum awam bisa menggunakan situs dari petanikode.com ini untuk belajar coding dan belajar coding C. Nah, usianya sudah cukup tua nih pengalaman C, namun bisa digunakan hingga saat ini itu ya. Nah, berikut ada contoh survei dari Stack Overflow. Nah, disebutkan bahwa pengalaman C ini memiliki 20,6. Jadi walaupun nggak paling atas tadi ya, tapi tetap menginspirasi, menginspirasi program C ini ya. Seperti Java, JavaScript, C++, C, Scratch, PHP dan sebagainya. Bahasa tersebut memiliki sintak yang hampir sama dengan bahasa C. Bahasa C sendiri dijuluki God's Primary Language. Nih menurut petani kode ya. Nanti kalian ikuti ya petani kode ya. Bagus nih Pak Petani Kode. Terima kasih nih saya akan memberikan informasi ini ke seluruh orang. Mudah-mudahan tersampaikan dan Bapak Petani Kode ini Pak Ahmad mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, lanjut lagi. Jadi dengan memahami bahasa C, kamu akan mudah memahami bahasa lainnya. Jadi makanya bahasa C digunakan sebagai awal. Nah, keuntungan dari bahasa C adalah diantaranya memahaminya sangat mudah. Sana sintaknya hampir sama. Lalu mudah dipelajari jadi jelas untuk pemula itu sangat cocok. Lalu digunakan di berbagai macam platform ini sangat bagus sekali di Windows, Linux dan lain sebagainya. Dan masih digunakan itu yang penting. Kalau masih digunakan berarti bermanfaatnya berlanjut. Di bahasa C, apa itu pemrograman C? Nah, dari bahasa Inggrisnya ya, itu general purpose and imperative. Seperti itulah. Bapak sedikit cita letot ini bahasa Inggrisnya ya, tapi kalian bisa jelaskan mendukung pemrograman terstruktur dan rekursif. Nah, nanti kalau yang anak-anak SMA kelas 11 ada pembelajaran rekursif nih. Artinya nih apa nih general purpose? Artinya digunakan untuk membuat program apa saja. Imperatif artinya menggunakan statement. Ada statementnya. Apa statement tuh? Kalau kalian tahu statement apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, secara singkat bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah bahasa yang dibuat oleh Dennis Ritchie pada tahun 1969 sampai dengan 1973 di Bell Labs. Awal mula nih kemunculannya dimulai pada saat pengembangan sistem operasi Linux. Kalau misalkan anak SMA atau SMK kelas 10 belajar pasti sistem komputer. Ada namanya sistem operasi software ya. Nah, di sini sistem operasi Unix oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Ini di Ken Thompson, bapak yang berjenggot, bapak juga berjenggot ya. Dan ada juga Dennis Ritchie, dia juga berjenggot dan putih. Nah, kalau bapak ini masih pendek mantap. Waktu itu sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly pada komputer PDP 7. PDP itu gimana? Nah ini dulu komputer tuh kalau kalian tahu sangat besar ya. Mungkin yang anak-anak SMA, SMK sudah ada penjelasan tentang sejarah komputer ya. Lanjut lagi. Nah, Ken ini membutuhkan sebuah bahasa untuk komputernya menggunakan program komputer ini. Dia mencoba membuat compiler untuk bahasa Fortran, akan tapi tidak berhasil sana. Jadi compiler itu kompilator. Apa kompilator teh? Nanti kita bisa cari tahu ya. Mau searching nih. Oke, kita kompilator adalah
adalah, nah apa tuh kalkulator? Ada program komputer yang menggunakan untuk menafsirkan. Program tersebut ditulis dalam bahasa ya. Bahasa komputer itu compiler. Nah, bahasa program ini gagal. Jadi nggak bisa cara bahasa komputernya nggak kebaca. Dia membuat bahasa B yang merupakan bentuk sederhana dari bahasa BCPL. Akan tetapi apa tuh? Lambat, tidak banyak yang menggunakannya. Lalu pada tahun 1972, Dennis Richards meningkatkan bahasa B, lalu dijelaskanlah bahasa C. Sejak saat itu bahasa C mulai digunakan di Unix versi 2. Lalu pada di Unix versi 4, satu tahun setelahnya di bulan November, kernelnya ditulis ulang dengan bahasa C. Kernel itu program inti dari sistem operasi ya. Bahasa C semakin berkembang nih. Lalu 1978 ditemukanlah ini diterbitkan. Lanjut lagi, tadi iklan ya. Nih iklan buat Pak Haji Petani Konde. Nah, versi bahasa pemahaman C ada berapa nih? Ada contohnya yang dulu dengan sekarang masih beda nih kan. Lalu di sini ada contohnya ANSI, C dan ISO-C. ANSI C adalah versi yang menjadi standar awal pemrograman C. Dikenal juga C89, C90. Angka 89 dan 90 menandakan diterbitkannya. Jadi berarti ini tahun 1989, yang ini 1990. Bapak belum lahir. Kalian sudah lahir belum ya? Nah yang 99 ini dibuat pada tahun 1999. Jadi kalian hafalinnya aja tahun lahirnya berarti itu itunya ya ANSI sama SISOSI. Ini SISO 9 itu disebut dikenalkan nih. Yang ini tahun 1999 atau C99 dikenalkan fitur baru seperti inline function, tipe data baru atau variable range array dan lain-lain. Ada juga nih. Oh, ini Pak gimana nih C11? Ini yang terbit tahun 2011. Jadi ini C11 tuh 2011. Bedanya segitu aja ya. 99 1999. Nah, di versi ini ditambahkan fitur apa? Library seperti generic macros, anonymous struktur, peningkatan dukungan terhadap Unicode, atomic operation, multithreading dan lain sebagainya. Ini Pak, ini apa nih? Bisa nanti kalian tanya di kolom komentar. Bapak akan menjelaskan ya. Atau kalian searching sendiri bisa. Kan ini ada di YouTube nanti. Ada C18 diterbitkan bulan Juni 2018 lalu digunakan sebagai standar saat ini. Contoh, kernel Unix versi 2 sudah menggunakan bahasa C tadi waktu di atas. Lalu menggunakan apa? Inti dari sistem operasi fungsinya untuk mengatur sumber daya komputer seperti hardware dan software. Itu pengenalan dari itu ya. Nah ini kernel Linux ini menggunakan bahasa C. Jadi kalau kalian yang komputernya menggunakan Linux yang gratisan bagus ya. Ini oleh Linus Torvalds. Kernel ini berkembang menjadi distro-distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian. Ini Debian nih kalau anak SMK, TKJ siap-siap. Ubuntu juga nih. Banyak juga dipakai sama sistem Android. Oke, bagus-bagus. Bahasa pemrograman C banyak sekali tuh kata dia, kata Pak Ahmad tidak bisa disebutkan tapi cukup aja sebagai penyemangat. Lalu apa selanjutnya? Dan setelah belajar tentang pemrograman C hingga versi-versinya, siapkan pemrograman C itu. Nah, karena kita under Windows, kita menggunakan yang ini. Tapi kalau kalian ada yang menggunakan under Linux, kalian menggunakan yang ini. Nah, atau bisa klik juga di bawah sini ya. Nanti ada komentar, nanti kalian komentar juga di sini nih. Terima kasih kepada Pak Ahmad udah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, mungkin cukup sekian dari sekarang videonya. Kalian bisa lanjut lagi ke video selanjutnya. Nanti Bapak Ahmad saya akan membahas bagian ini sampai 19 berarti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu nanti juga kita akan bukan bandingkan ya, lebih ke menyampaikan informasi ini ke dalam mata pelajaran Bapak. Kalau misalkan saat ini
kalian bisa cek langsung di video Bapak selanjutnya. Selamat tinggal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.